Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan program studi pendidikan bahasa Arab. Tujuan video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ulangan tengah semester dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dosen pengampu Ustadz Habib Anwar Al-Ansori. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Berpikir itu termasuk berfilsafat. Namun tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat. Berpikir biasa memiliki pola yang sederhana, yaitu sekedar menerima informasi tanpa perlu dicerna atau dipertanyakan. Sementara berpikir filosofis itu memiliki pola yang rumit, namun sistematis dan teratur, dan segala halnya mempertanyakan dengan tanya apa, bagaimana, dan mengapa. Dan berpikir sama halnya berfilsafat. Namun tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat. Bagaimana sih berpikir secara filsafat? Yaitu berpikir secara sistematis dan analisis. Ciri-ciri berpikir filsafat itu salah satunya menggunakan metodis. Metodis yaitu cara jalan yang lazim digunakan untuk para filsuf dalam berfilsafat. Bagaimana sih berpikir secara filsafat itu? Yaitu berpikir secara analisis dan sistematis. Artinya ciri berpikir filsafat itu selalu berpikir logis, terstruktur dan teratur berdasarkan hukum berpikir yang benar. Mengapa filsafat pendidikan itu sangat perlu bagi guru? Bagi guru, filsafat pendidikan itu sangat perlu karena akan mempengaruhi bagaimana cara mengajar dan mendidik siswanya melalui filsafat pendidikan yang dianutnya. Mempelajari filsafat pendidikan itu bukan saja memperluas wawasannya mengenai pendidikan, serta membantunya dalam memahami siswa dan mengembangkannya gaya belajar yang tepat. Dan yang lebih penting, bahwa sikap dan tindakannya yang mencerminkan filsafatnya akan berpengaruh kepada siswanya. Makanya itu, filsafat pendidikan itu sangat perlu bagi guru. Seorang guru harus memiliki filsafat hidup dan filsafat pendidikan yang jelas yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Hubungan filsafat pendidikan dan manusia. Filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa saja yang ada di dalam diri manusia. Dan yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan itu ialah semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk mengerti dan memahami hakikat pendidikan itu sendiri. Pertanyaan keempat, pendidikan sangat membutuhkan filsafat karena masalah-masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan yang dibatasi pengalaman, tetapi masalah yang lebih luas, dalam serta kompleks yang tidak dapat dibatasi pengalaman dan fakta dan tidak memungkinkan dijangkau oleh sains pendidikan. Dan yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan itu ialah semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk mengerti dan memahami hakikat pendidikan itu sendiri, yang berhubungan dengan bagaimana melaksanakan pendidikan yang baik dan bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai dan dicita-citakan. Jawaban pertanyaan nomor 5. Yang A. Aliran progresisme. Aliran ini meyakini bahwa pendidikan itu harus terpusat pada anak, bukan memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Sedangkan aliran esensialisme meyakini bahwa pendidikan itu harus berpijak pada nilai yang terpilih yang mempunyai tata yang jelas, seperti memiliki nilai budi pekerti yang baik. Sedangkan aliran perennialisme ini dari sudut pandang filsafat agama, itu meyakini bahwa setiap agama itu memiliki suatu kebenaran yang tunggal dan universal dan merupakan dasar bagi semua pengetahuan dan doktrin religius. Aliran rekonstruksianisme. Aliran ini merombak tatanan susunan hidup yang lama dan membangun tata susunan hidup yang berkebudayaan dan bercorak modern. Alhamdulillah, saya sudah menjelaskan semua soal di atas, dan saya Fatimah Zahra izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.